baca ceritanya yang Sabinje itu Pak Tuanku, yang katanya disimpan di guru-guru Silek itu Pak Tuanku, tentang topik yang sangat menarik, asal usul Silek Minangkabau. Kali ini kita akan berbicara tentang topik yang sangat menarik, tentang asal usul Silek Minangkabau. Di samping kita sudah ada Pak Tuanku Mangkudun sebagai narasumber. Assalamualaikum Pak Tuanku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bicara tentang Silek Pak Tuanku. Insyaallah. Pertanyaan pertama Pak Tuanku, apakah Silek Minangkabau itu masuk ke dalam adat dan dituturkan dalam tambo atau apa Tuanku? Jadi Silek adalah bahagian dan sesuatu yang integral dalam adat Minangkabau. Yang pertama, Silek ada dalam tuturan tambo. Bahkan Silek punya sendiri tambonya, namanya tambo Silek. Silsilah Silek. Apakah ada dalam tambo? Secara eksplisit dituturkan bahwa tokoh-tokoh awal Minangkabau adalah para guru besar Silek. Siapa tokoh-tokoh awal Minangkabau itu? Nah, yang paling terkenal itu adalah Datuk Suri Dirajo. Kemudian ada 4 orang pengawal dari Sri Maharajo Dirajo yang paling terkenal. Yang pertama disebut dengan Harimau Campo, kemudian Anjang Mualim, kemudian Kucing Siam, kemudian Kambiang Hutan. 4 tokoh ini diakui oleh para guru-guru silat sebagai pendiri atau guru besar pertama dari Silek Minangkabau. Harimau Campo, Anjang Mualim, Kambiang Hutan, Kucing Siam, semua itu adalah para panglima yang mendampingi Sri Maharajo Dirajo dalam pelayaran sampai menjadi bahagian dari masyarakat di Pariangan Padang Panjang. Ada lagi tokoh yang lain yang lebih tua dari itu, namanya Datuk Tan Tejo Garhano. Beliau yang sampai sekarang masih ada situs tambonya, bukan situs sejarah itu ya, situs tambonya, pusaro beliau yang panjang di Pariangan Padang Panjang. Kemampuan beliau diceritakan sangat luar biasa. Beliau bisa memasang atap rumah gadang itu sambil duduk saja. Ya, sebenarnya itu hanya kiasan bahwa Tan Tejo Garhano itu adalah arsitek yang bisa memanjat sampai ke puncak bubungan atap rumah gadang yang runcing itu. Nah, kemudian Datuk Suri Dirajo sendiri adalah tokoh yang dianggap mendudukkan atau meletakkan dasar-dasar Silek Tuo di Minangkabau. Kemudian apakah bahagian dari adat Minangkabau? Iya. Dalam adat istiadat ada namanya langgam nantigo. Langgam itu sesuatu yang dianggap mengisi adat itu untuk keindahan dan kesenian. Langgam adat nantigo itu adalah pakaian adat, bungo adat, pamenan adat. Tiga-tiganya itu ada di dalam Silek. Pakaian Silek adalah bahagian dari pakaian adat. Bungo Silek adalah bungo dari adat. Dan semua gerak Silek itu adalah permainan adat. Sehingga dijadikan sebagai tari galombang, tari pasambahan untuk menyambut tamu. Itu dasarnya dari Silek. Artinya apa? Langgam adat Nantigo ada dalam Silek, dan Silek itu adalah isi dari langgam Nantigo dalam kehidupan. Kemudian dalam kehidupan masyarakat Minangkabau yang berjalan sepanjang sejarah, mungkin masih ingat saya ceritakan bahwa di surau dipelajari 2 hal. Yang pertama pelajaran Silek dan pelajaran adat. Itu berjalin berkulindan terus sepanjang sejarah Minangkabau. Bakok Silek itu dimasukkan ke dalam adat Pak Tuanku. Apa pentingnya Silek? Silek itu kan yang awak tahu adalah ilmu bela diri gitu. Bakok bisa dijadikan satu hal yang penting dalam Minangkabau Pak Tuanku. Oke, nah harus dipahami bahwa Silek bukan semata-mata bela diri, tapi Silek adalah olah diri dan olah jiwa.
pembentukan karakter orang Minang, pemuda Minang itu dengan sile. Jadi pelajaran sile semata-mata tidak pelajaran fisik. Lebih banyak pelajarannya itu adalah pelajaran olah jiwa, olah akhlak, olah perilaku. Bahkan setiap gerak sile itu, berdiri sile itu, semuanya punya makna. Yang punya filosofi untuk diri para pesile itu sendiri. Para pandeka sile bukan hanya kemampuan fisiknya, tapi kemampuan olah jiwanya. Untuk apa? Untuk menghadapi dunia, untuk merantau, untuk menghadapi bermacam orang. Nah, yang harus dipahami, sile lebih banyak untuk membela diri, bukan untuk menyerang. Ya. Yang lebih banyak itu adalah memperkuat pertahanan diri. Tidak ada jurus awal itu harus menyerang, tidak. Jurus pertama itu yang paling banyak itu adalah untuk mengelak. Kemudian membelokkan. Makanya silat itu kalau dalam bahasa yang sederhana adalah mengelak atau membelokkan setiap serangan orang. Sile Minangkabau bukan ilmu bela diri tok, tapi ilmu pembentukan karakter. Maka dulu sebelum seseorang itu pergi merantau, dia harus dibentuk karakternya di surau itu dengan ilmu agama, ilmu adat, dan sile sebagai bekal. Nanti ketika dia sudah merantau, ada petuahnya, karatau madang di hulu, babuah babungo balun, marantau bujang dahulu di rumah paguno balun. Ketika dia sudah merantau dan dia sudah memperoleh sesuatu yang bisa dia sumbangkan ke kampung halamannya, dia pulang, dia menjadi pemimpin di kampungnya. Semua bekal pelatihannya, pendidikannya di surau itulah yang akan menjadi bekal dia jadi pemimpin, termasuk sebagai seorang pandeka sile. Sile adalah bahagian dari adat Minangkabau untuk pembentukan kepribadian, karakter generasi muda Minangkabau. Baca ceritanya yang Sabinje itu Pak Tuanku, yang katanya disimpan di guru-guru sile itu Pak Tuanku. Iya. Iya, itu memang sangat dikenal di kalangan pandeka sile. Bukan hanya pendekar sile, di kalangan para penutur tuturan adat juga ada nansabinje atau nansapinji. Rahasia yang disimpan oleh guru sebagai pamungkas kalau muridnya nanti durhaka begitu ya. Itu lebih banyak mitos daripada kebenaran. Tapi yang pasti begini. Pelajaran di sasaran sile atau di surau itu yang paling pertama itu adalah penghormatan kepada guru. Nah, ketika penghormatan itu sudah demikian tingginya, berapapun tingkat ilmu yang sudah diperoleh oleh si murid, ketika dia berhadapan dengan gurunya, dia tidak akan berani melawan. Jadi Sabinje itu adalah kewibawaan, karisma dari seorang guru terhadap muridnya, bukan jurus yang dirahasiakan, tidak, tapi karisma atau karakter yang lebih dari guru itu dibanding muridnya, yang menyebabkan si murid tunduk. Jadi bukan salah satu jurus, apalagi kalau gurunya sudah tua, sudah letih, sudah uzur, sementara muridnya sedang gagah kekar. Bagaimana si murid itu bisa kalah dengan guru? Bukan kalah dalam jurus, tapi kalah dalam wibawa, dalam karisma, dalam kepribadian yang lebih tinggi, makomnya. Kalau dalam agama ada makom guru atau mursyid, itu lebih tinggi daripada para muridnya. Jadi begitu.
bahwa pendidikan sile itu adalah pendidikan karakter, pendidikan kepribadian, sehingga tidak ada ceritanya seorang murid itu akan melawan kepada si gurunya. Artinya Nansa Binje itu adalah bahagian yang dimajaskan, dikiaskan, bahwa karakter murid itu selalu hormat pada gurunya. Sile itu pendidikan karakter. Dia bahagian dari pelajaran adat Minangkabau, bagian dari langgam adat Nantigo. Di sana ada pakaian adatnya dalam sile, ada bungo adatnya dalam sile, ada pamenan adatnya dalam sile. Oke, berarti pada video kita berbicara tentang karakteristik sile di Minangkabau. Itu ya, Pak Tongko? Ya, kira-kira gitu. Posisi sile dalam adat Minangkabau. Iya. Masih banyak sebenarnya yang akan ditanyakan tentang sile di Minangkabau. Alun kita bicara tentang aliran-aliran sile di Minangkabau, tokoh-tokoh sile di Minangkabau, dan masih banyak yang lainnya. Insyaallah kita akan melanjutkan topik tersebut di video selanjutnya. Terima kasih setelah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe, dan jika ingin bertanya silakan komen di kolom komentar. Insyaallah akan dijawab di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe dan share. Terima kasih.